Indonesia Lawyers Club malam ini hadir kembali dengan tema menjelang debat calon presiden 2019, penegakan hukum di mata 01 dan 02, dengan narasumber pengamat politik Boni Hargens, politisi PDIP Henry Yoso Diningrat, Direktur Relawan TKN Jokowi Maruf Maman Imanul Haq, aktivis HAM Haris Azhar, budayawan Sujiwo Tejo, penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia Garbi Fahri Hamzah, Koordinator Jubir Prabowo Sandi Dhanil A. Simanjuntak, Jubir Prabowo Sandi Rahlan Nasidik, pengamat politik Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Refli Harun, hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Gani Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini dalam diskusi Indonesia Lawyers Club berjudul menjelang debat calon presiden 2019, penegakan hukum di mata 01 dan 02. Sebelumnya, aplaus dulu untuk Andi Rif yang membawakan lagu berjudul Raja, ciptaannya sendiri dan Resti. Band pengiringnya tadi Trias and Flu. Pemirsa, pembicaraan yang paling hangat pekan ini dan atau hari-hari ini adalah tentang debat capres, dan sudah dimulai dengan penyampaian visi dan misi dari kedua pasangan tadi malam dan kemarin malam, dan masyarakat tentu ingin ada tuntunan dalam memahami apa yang dimaksud dalam pidato kedua pasangan tersebut. Karena itu kami malam ini mendatangkan kedua kubu dilengkapi dengan pakar juga, pengamat juga, untuk menjelaskan apa dari visi dan misi kedua pasangan tersebut. Saya akan mulai dari Haris Azhar. Saya ingin mendapat peta keduanya dari kedua pidato visi dan misi tersebut. Seperti apa kira-kira nanti penegakan hukum dalam 5 tahun ke depan, seandainya 01 yang menang atau 02 yang menang, bagaimana prediksi Bung Haris Azhar? Baik, terima kasih Bang Karni. Selamat malam pemirsa. Persoalannya begini, pertama kita ini punya persoalan janji atau kampanye politik itu habis di kampanye. Dari zaman ke zaman di beberapa pilpres pasca reformasi itu kampanye itu dan realita itu berbeda. Jadi memang ada margin yang cukup serius
apa yang dikampanyekan ketika bicara hukum, varian-varian tebalnya misalnya hak asasi manusia, soal pemberantasan korupsi, dan masalah-masalah yang lainnya itu antara janji dan juga implementasinya itu tidak berbanding lurus. Jadi janjinya tinggi, tapi begitu implementasi, orang-orang yang mencari keadilan dipaksa berhadapan dengan realitas politik. Jadi orang-orang dipaksa berhadapan dengan realitas politik. Saya masih ingat betul atau bisa merasakan bagaimana kita misalnya meminta pertanggungjawaban soal kasus-kasus pelanggaran HAM, baik mulai dari zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman SBY, dan zaman Jokowi. Nah, di masa-masa tersebut sebetulnya Indonesia ini cukup lengkap, Bang Karni. Jadi sebetulnya kalau misalnya para capres ini, para paslon ini debat nanti 2 hari lagi soal hukum, tema besarnya, Indonesia ini bukan negara yang hancur sistem hukumnya, tidak. Memang problem politiknya yang menghambat sistem. Di dalamnya ada mekanisme, di dalamnya ada institusi, itu tidak bisa jalan. Ada yang bilang ini budayanya, budaya hukumnya yang cukup parah. Jadi memang ada praktek korupsi itu di bawah itu mengerikan sekali dalam bidang penegakan hukum. Dan juga memang akses masyarakat ke institusi dan sistem yang juga lemah. Jadi ketika kita bicara diskusi secara hukum sebagai informasi, orang semua tahu. Buka di internet, toko-toko buku, pergi ke sana, diskusi dengan teman-temannya yang pernah baca buku hukum, pernah sekolah hukum, jadi bisa. Tetapi di lapangan situasinya yang berbeda. Nah, jadi ini yang menjebak kita, hari ini kita dipaksa untuk menikmati kampanye-kampanye tersebut tanpa kita bisa melihat sejauh mana implementasi tersebut berbanding lurus dengan kampanyenya. Nah, ini situasinya. Nah, sekarang kalau dilihat pada kapasitas 2 pasang calon, Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf, dan juga Prabowo dengan Sandiaga Uno. Kalau saya katakan bahwa dua-duanya punya problem yang serius soal hak asasi manusia. Joko Widodo 01 misalnya, kalau dilihat dari nawacitanya, dia ada janji khusus soal bagaimana menyelesaikan soal hak asasi manusia terkait dengan kasus-kasus. Ada juga soal hak asasi manusia tentang bagaimana menumbuhkan budaya HAM di level atau di ruang lingkup pendidikan. Nah, kalau dilihat dari nawacita, cukup konsisten Jokowi. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu cukup konsisten. Konsisten artinya tidak ada yang diselesaikan. Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya atau dilihat secara keseluruhan. Saya mengalami sendiri bagaimana di zaman Joko Widodo, Pak Jokowi ini, saya mencoba membangun komunikasi dengan sejumlah menterinya di dalam kabinetnya untuk membawa persoalan ini menagih. Tapi semua saling tunjuk. Gitu. Jadi saya punya pengalaman langsung soal itu. Jadi mulai ke Pak Menko, ketemu Pak Yasona Lawli, secara informal juga ngobrol sama Kang Teten waktu zaman masih di KSP. Siapa lagi? Saya pernah datangi Jaksa Agung ketika di Istana Hari HAM. Saya tanya mana konsepnya, dia tidak bisa menunjukkan konsepnya. Jadi aktor-aktor yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebetulnya juga tidak bisa memunculkan satu barang di atas meja. Pernah ada rapat, saya tahu betul di zamannya Pak Luhut sebagai Menko, dia cukup bisa menginisiasi koordinasi bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Papua. Saya tahu ada beberapa rapat, dari Mabes Polri datang, dari Komnas HAM datang, dan lain-lain. Dan berujung pada tidak jelas lagi persoalannya. Gitu. Ada beberapa kasus, Wamena Wasior dan lain-lain itu dibawa ke kantor Menko Polhukam, tapi juga nggak diselesaikan, nggak berujung gitu. Nah, itu yang menjadi catatan-catatan kenapa misalnya
konsolidasi itu ada, koordinasi itu ada, sistemnya ada, aturan hukumnya jelas, kita punya undang-undang soal HAM, soal pengadilan HAM dan lain-lain, itu ada, di konstitusi dijamin jelas. Tetapi begitu implementasi, semuanya berakhir tanpa kejelasan. Jadi kita punya jarak antara institusi, aturan, dan juga implementasi. Itu yang bisa saya lihat satu. Yang kedua, dari sisi soal bukan janji menyelesaikan, tetapi juga kewajiban konstitusional untuk melindungi, itu juga ternyata di zaman Pak Jokowi, itu juga tidak sukses. Sekali lagi saya masih suka menggunakan fakta yang baru-baru ini dirilis oleh beberapa teman tentang 900 lebih petani dikriminalkan. Minggu lalu kita diskusi di sini, Pak Arya Bima tanya mana datanya. Datanya ada. Kita bukan nyebut angka sekedar hobi, enggak. Ini kita ngomong data. Datanya Konsorsium Pembaruan Agraria. Yang juga senior-seniornya ada di kantor staf kepresidenan juga sebetulnya. Ada satgasnya juga atau timnya di dalam KSP tentang penyelesaian konflik agraria. Tetapi ada peristiwa-peristiwa tersebut, Kang Maman, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya lihat ke 02, persoalannya memang ada satu figur yang sangat serius, yang jadi pertanyaan besar, apa betul bisa kita melakukan penegakan hukum kalau presidennya Prabowo? Karena dia orang yang namanya ada dalam laporan resmi berlambang Garuda dari Komnas HAM, gitu, ya kan? Saya tahu betul misalnya jawaban dari Dhanil dan juga teman-teman di 02 itu selalu bilang ini isu yang diangkat untuk mendiskreditkan, memojokkan Prabowo. Di satu sisi memang ada pertanyaan tersebut ke Prabowo, tapi di sisi yang lain juga siapapun yang jadi presiden kan tetap harus menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Kalau Prabowo jadi presiden, betul ada pertanyaan bahwa apakah dia nanti mau menyelesaikan kasusnya dia sendiri, apakah itu justru jadi konflik of interest di dalam dirinya. Tetapi juga apakah Prabowo juga nanti mau menyelesaikan kasus Talang Sari, yang dalam laporan Komnas HAM juga disebut nama Hendro Priyono. Apakah nanti Prabowo juga mau menyelesaikan kasus Trisakti Semanggi, yang ibu-ibunya, Ibu Sumarsi masih berdiri depan istana sampai hari ini. Gitu. Jadi ini kita melihat bahwa ada beban soal praktek kekerasan Orde Baru yang aktor-aktornya melenting ke ruang-ruang politik, rebutan kekuasaan, dan saling sandra. Gitu. Nah, ini yang saya maksud gambaran kecil, bagaimana kita hari ini sebagai bangsa dihadapkan hanya pada dua pilihan untuk memilih seorang presiden yang dari kacamata hak asasi manusia itu bermasalah. Banyak perdebatan begini, ya memang kalau soal yang itu Jokowi kurang lah, soal kasus Novel Baswedan misalnya. Ya kan, Jokowi memang belum bisa, masih mencoba seperti tadi kita lihat di awal acara ini pidato dari pernyataan dari Pak Jokowi. Serahkan ke presiden dan lain-lain. Tapi yang mau saya bilang, terus biasanya timnya Jokowi nanti akan bilang bahwa tapi ada hak asasi yang lain juga yang dipenuhi. Saya cuma mau bilang begini sama tim kampanye dan juga titip pesan buat para capres tersebut, entah mereka bisa atau tidak. Hak asasi manusia bukan barang yang dipajang di supermarket yang boleh dipilih. Kita hari ini mau belanja apa? Hak yang A, hak yang B, hak yang C, tidak. Hak asasi manusia dia konsep utuh. Konsep utuh yang melekat pada setiap manusia dan tugasnya negara. Sekaligus saya mau nitip pesan, jangan sampai nanti para capres di atas podium bilang bahwa ada hak asasinya negara. Tidak ada hak asasi negara. Negara itu punya tanggung jawab. Ya kan? Misalnya kayak Prabowo 5 tahun lalu dia bilang bahwa saya justru yang pejuang HAM karena saya melindungi NKRI. Bukan begitu konsepnya. Jangan sampai kesalahan 5 tahun itu yang artinya buat saya dia tidak baca konstitusi. Bahwa hak asasi manusia itu tanggung jawabnya negara. Gitu. Nah, tolong titip pesan kepada para capres, tunjukkan nanti di debat itu bahwa dia nanti berdiri sebagai guardian of rights. Dia pelindung hak asasi manusia buat warganya. Mampu atau tidak mereka. Jadi bukan nanti berdebat
Nanti pihaknya Jokowi, Kiai Ma'ruf mulai ganggu-ganggu Prabowo dengan kasus orang hilang. Atau kasus Mapanduma di Aceh. Terus nanti pihaknya Prabowo akan ganggu-ganggu Jokowi dengan kasus Novel Baswedan. Saya rasa kita nggak mau lihat presiden atau calon presiden main kartu di atas podium yang ditonton oleh 260 juta. Atau mungkin setengahnya karena sebagian nggak punya TV barangkali. Ya kan? Yang mau kita lihat bagaimana mereka berangkat dari satu prinsip gambaran tanggung jawab negara. Kita ini hidup bernegara bukan berdasarkan ADART-nya partai politik. Kita ini hidup bernegara berdasarkan konstitusi. Jadi suatu hari ketika mereka menjadi presiden, mereka harus tinggalkan ADART dan mereka berdiri di atas konstitusi. Nah, tanggung jawab itu seperti apa? Tanggung jawab memelihara norma, menumbuhkan norma hukum yang melindungi hak-hak warga negara, lalu menjamin adanya penegakan hukum itu sendiri. Kita lihat berbagai survei, surveinya teman-teman Indonesian Legal Roundtable Center, ada pembacaan dari beberapa teman, catatan dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dari Kontras, dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu lemah. Nah, dalam konteks saya keluar dari perdebatan 01 dan 02, kalaupun 02 nanti yang menang, apakah dia akan menjawab juga problem yang ditinggalkan oleh 01 ketika penegakan hukum itu? Nah, ini yang sebetulnya harus kita lihat secara detail. Perdebatan itu yang harusnya muncul nanti. Karena kalau sekedar menyampaikan visi seperti yang kemarin disampaikan oleh Prabowo dan Sandiaga Uno, dan juga Jokowi sudah juga ya. Menurut saya itu satu sisi saja, menyampaikan visi misi. Tapi bagaimana nanti dia menjamin implementasi? Yang saya ingin juga sampaikan begini, Bang Karni, imajinasi. Tapi bukan cuma imajinasi, tapi simulasi. Bisa atau tidak? Tidak hanya pada perdebatan yang diselenggarakan oleh KPU, tetapi juga membuka ruang sendiri mereka, versi mereka, membangun simulasi-simulasi. Saya tahu Bang Henry orang yang sangat dedicated buat isu pemberantasan narkoba. Isu yang bakal dibahas besok juga soal terorisme. Kayaknya kalau soal terorisme, soal narkoba, saya akan melihat yang besok terjadi bukan perdebatan, adu balap tegas. Karena ini musuhnya semua orang gitu. Tetapi siapa yang bisa menjawab kenapa narkoba nggak selesai-selesai? Tapi kenapa di penjara jumlah orang yang di penjara gara-gara narkoba berapa Bang sekarang? 60% isi penjara narkoba. Tapi jumlah 300 ton ya kalau nggak salah narkoba nggak berhenti-berhenti. Kalau cuman besok naik ke panggung dua pasang calon ini cuman menyatakan atau orasi bahwa kita memerangi narkoba, ya apa imajinasi warga yang mau dibangun? Simulasi yang akan dijelaskan oleh dua pasang calon ini seperti apa? Nggak jelas juga. Tapi pertanyaan jauh lebih pentingnya, bisa nggak dua pasang calon nanti di perdebatan diskusi soal penjara? Gitu. Meskipun saya nggak minta dua-duanya masuk penjara gitu ya. Tapi buat saya, bagaimana mensimulasikannya, mendiskusikannya? Ada problem di penjara di LP itu, korupsi ada di sana, macam-macam ada di sana masalah. Nah ini coba kita bongkar, berangkat dari prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi di mana negara bertanggung jawab memastikan hak asasi manusia itu dilindungi, tapi juga dipenuhi. Bukan memilih satu isu, memilih satu tema. Saya ngeliat Kang Maman misalnya kemarin diskusi, tadi saya sudah sampaikan ke Kang Maman ya, saya minta maaf nih. Ketika ditanya soal hak asasi manusia, Kang Maman bilang, ya tapi hak untuk pemenuhan listrik sudah diberikan. Waduh, kalau menurut saya perdebatan listrik itu sebenarnya udah nggak jadi tema debat capres. Itu udah program real yang ada di 500 pemerintahan daerah. Gitu. Jangan dibawa-bawa ke isu yang seolah-olah kami bekerja soal HAM dengan cara menyediakan listrik. Kita kan bukan negara yang seolah-olah baru 2 tahun merdeka atau 2 tahun membangun gitu. Nah makanya usul saya belum melihat juga sih hari ini dua pasang capres ini bicara secara konseptual, berangkat dari norma,
berangkat dari satu prinsip yang diturunkan dan berani mengkritik. Saya tidak melihat misalnya dua pasang calon ini ketika bicara hukum, mereka berani melakukan otokritik. Catatan dari beberapa teman yang melakukan pemantauan di parlemen, mereka bilang dalam fungsi legislasi, Bang Henry ini anggota parlemen ya, iya kan? Benar atau tidak? Berapa tahun terakhir ini pertumbuhan undang-undang yang paling buruk ya dibandingkan periode-periode sebelumnya. Betul atau enggak? Betul. Dan di sana juga ada oposisi. Ada partai-partai yang dukung Prabowo juga. Mereka kompak di situ. Dalam konteks seperti itu, 1 sama 2 sama aja. Sama-sama kering dalam menumbuhkan tidak ada pembangunan hukum dalam fungsi legislasi. Parlemen kan ada 3 fungsi, salah satunya fungsi legislasi. Semua undang-undang yang muncul atau hampir semuanya berangkat dari kasus yang mana itu oke, bagus, rame di media, ini polanya nih, dan muncul perpu. Nah karena perpu kan konsekuensinya disahkan, diterima, di rapat paripurna berikutnya langsung disetujui, maka dia jadi undang-undang. Begitu Bang Henry ya. Nah itu modusnya, modus munculnya undang-undang di parlemen seperti itu, dan jumlahnya minim. Nah, prolegnas kemana? Yang diciptakan, yang dibangun program legislasi nasional, yang disusun setiap 5 tahun ketika pemerintahan baru, dan disusun juga implementasi tahunannya, itu kemana? Saya nggak lihat Jokowi bicara, saya tidak lihat Prabowo bicara. Apa penjelasan bagi keduanya ketika ada kering pertumbuhan legislasi? Nah, ini beban di kedua belah pihak. Nah, kita sebagai rakyat dijelaskan atau tidak oleh masing-masing partai atau masing-masing capres ketika mereka gagal. Atau misalnya mereka bilang memang kita nggak butuh undang-undang. Oke, kalau gitu penjelasannya apa? Nah, jadi yang muncul saya khawatir ke depan Jokowi nanti pihaknya karena dia petahana yang muncul dalam pidato lebih banyak pada eufemistik aja, bahasa-bahasa penghalusan dari program-program mereka yang sebetulnya nanti begitu masyarakat nonton 2 hari lagi mereka mau protes di mana? Paling kan ya di sosial media. Wah nggak benar seperti itu. RPJMN dianggap sukses, tapi di daerah di Sulawesi Utara ada masyarakat adat yang digusur hanya gara-gara kawasan ekonomi khusus. Jokowi katanya mau surplus gula di Sumba Timur, tapi masyarakat adat tanahnya diambil. Freeport, glorifikasi nasionalisme diambil alih, tapi buruhnya 8.000 orang ditelantarkan dan keluarganya sampai 30.000 orang. Ya kan? Lalu menghadirkan keadilan, orang Aceh menggelar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hari ini inisiatif dari Kanun, bukan dari nasional. Ya kan? Ada banyak masalah-masalah tersebut yang di Jakarta gagal menggapai dan membangun eufemistik tersebut. Hanya membangun penghalusan. Di pihaknya Prabowo lebih banyak nanti yang muncul bahasanya bahasa-bahasa puitis. Ini untuk keadilan. Ya karena memang pasti dijawabnya ya karena kami belum berkuasa. Gitu. Tetapi konkretnya imajinasi-imajinasi dan simulasi-simulasinya itu bisa diucapkan nggak? Bisa digambarkan nggak? Bisa disampaikan atau tidak? Nah itu nggak kelihatan. Yang muncul adalah hanya tadi polisi-polisi, Anda digaji dari duit rakyat, ya kan? Nah ini yang kita nggak ngelihat. Jadi saya merasa bahwa kampanye dan pidato itu tidak menjawab problem-problem hukum yang ada di tengah masyarakat. Di Indonesia ini katanya ada duit bantuan hukum. Duit bantuan hukum. Ada Bang Karni dari APBN. Jumlahnya kira-kira mungkin 50 miliar lebih lah. Kalau misalnya mengklaim masing-masing pihak ada problem keadilan. Atau misalnya yang mengklaim Jokowi sebagai petahana bahwa kami sudah menjawab keadilan. Kenapa duitnya masih segitu-segitu aja? Dengan cara apa lagi sih masyarakat itu dijawab keadilannya? Mencari keadilannya. Kenapa teman-teman di bawah itu
yang kerja memberikan bantuan hukum itu dicari-cari oleh masyarakat. Jadi dari sistemnya ada, alokasinya ada, tetapi problemnya terlalu menghampar luas dan bertumpuk-tumpuk. Yang negara tidak pernah hadir memastikan itu. Yang oposisi yang ada di parlemen juga tidak pernah mengontrol. Kenapa duitnya nggak dilebihkan? Kan nyusun APBN itu ada di DPR. Baik yang berkuasa maupun oposisi punya beban yang sama melihat hal tersebut. Nah saya khawatir, kalau saya tetap kekeh mau bilang bahwa oke, ini perebutan kekuasaan, tetapi struktur kekuasaan yang direbutkan itu dilakoni atau dijalani oleh orang-orang yang memang juga berjarak atau pihak-pihak yang berjarak dengan masyarakat yang di bawah. Nah sekali lagi saya khawatir besok masyarakat akan melihat matanya, membuka telinganya, dan mereka nanti menggunakan dua inderanya itu yang ujung-ujungnya setelah mendengar dua calon ini mereka akan tarik napas yang dalam. Apa betul dua calon ini menjawab kita atau kita yang hanya membantu mereka untuk duduk di kekuasaan? Terima kasih Bang Karni. Terima kasih Bung Haris. Bung Haris Azhar sudah memetakan dua calon dalam hal penegakan hukum, HAM, sampai ke teroris dan korupsi. Dan berharap banyak bahwa tidak hanya sekedar retorika, tidak sekedar janji. Tapi ada satu hal yang Bung Haris lupa, bahwa politisi itu memang harus mampu untuk mengatakan apa yang akan terjadi 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Dan harus mampu juga untuk memberi alasan ketika janji itu tidak terpenuhi. Kata Winston Churchill, pemimpin Inggris pada Perang Dunia Kedua. Kita rehat sejenak. Habis